Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun anda berada, balik lagi bersama saya di channel Mutemet. Kali ini saya akan bahas soal PAT kelas 11 Matematika Peminatan tahun 2018-2019 tahun kemarin teman-teman ya. Matematika Peminatan ini khusus untuk IPA. Bukan jenis, apa namanya, penampakan soalnya seperti ini teman-teman ya, dengan soal PG-nya 20 dan soal esainya ada 10, berarti total soal ada 30 soal ya. Dan soalnya ini agak kurang jelas ya teman-teman, karena ini hasil dari foto, saya dapat soalnya dari teman saya ya, bukan di scan ya, jadi rada kurang jelas. Oke. Kalau teman-teman mau download soal ini, nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan soal. Soal yang pertama. Oke, diberikan gambar lingkaran sebagai berikut. Besar jari-jari lingkaran gambar di atas adalah ini kita langsung eksekusi saja ya. Mana ini? Nah, ini nih jari-jari. Gimana kita berdiri? Jawab sama dengan ya 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Udah, jari-jarinya sama dengan 3. Udah, selesai. Pilihannya mana? Jari-jari sama dengan 3. Nih. Ini dinamain ya. Jadi sama dengan 3. Oke, gampang lah ya. Ini soal kalau saya kategorikan termasuk soal GB alias gimbing bingit. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Diberikan persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 4x plus 2y min 4 sama dengan 0. Jika terdapat titik A memiliki koordinat 2,1, maka titik A tersebut berada di... kita langsung input saja teman-teman ya. Input titik A ke persamaan lingkaran ya. Titik A ini input aja ke sini. Nanti makan dia menghasilkan sebuah angka. Nah, hasilkan sebuah angka itu ini dalam 3 kategori. Kalau angkanya melebihi dari 0, maka itu artinya titik di luar lingkaran. Kalau sama dengan 0 berarti pada lingkaran. Kalau kurang dari 0 berarti titik di dalam lingkaran. Nah, gampang lah. Coba kita cek. Kita langsung masukin input titik A ke persamaan lingkaran, hasilnya adalah ternyata min 5. Berarti sesuai dengan kategori nomor berapa nih? Kategori nomor 3. Nih ya. Jawabannya adalah di dalam lingkaran. Kenapa? Karena min 5 kurang dari 0 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lingkaran yang persamaan x kuadrat tambah y kuadrat min ax min 10y tambah 4 sama dengan 0 menyinggung di sumbu x. Nilai a ya. Nah, kalau yang namanya menyinggung di sumbu x itu berarti salah satu titik dari lingkaran itu menyinggung sumbu x. Menyinggung sumbu x itu ketika y sama dengan 0. Berarti kita masukin aja input y sama dengan 0 ke persamaan lingkaran. Lalu kita faktorkan. Ya udah, kita faktorkan saja. Jawab berarti x kuadrat tambah 0 kuadrat. Ini karena ininya 0 ya teman-teman ya. Hasilnya sama dengan x kuadrat min ax plus 4. Nah, gini teman-teman. Ini kan jadi persamaan kuadrat x kuadrat min ax tambah 4. Nah, kita cari bilangan yang dikalikan jadi 4. Ini ya, dikalikan jadi 4. Nah, kemungkinan dikalikan jadi 4 itu hasilnya kalau enggak 2 ya min 2. Ini hasilnya teman-teman ya. Kalau enggak 2 ya min 2. Berarti A itu kalau enggak 4 ya min 4. Jawabannya adalah kalau enggak 4 ya min 4. Ini jawabannya. Kalau enggak 4 ya min 4. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat y kuadrat sama dengan 13. Yang melalui titik 3, min 2. Nah, ini stepnya adalah tinggal input saja ya. Titik x1 y1 nya nih. 3, min 2 ke dalam rumus. Nah, rumusnya mana? Rumusnya ini. Ya. Rumusnya ini x1x, y1y sama dengan ini r kuadrat saya. Itu r kuadrat. Oke. Kita
kita langsung saja masukkan jawab, berarti 3x min 2y sama dengan 13. Ya udah, 3x min 2y sama dengan 13. Mana? 3x min 2y sama dengan 13. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah salah satu persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 yang tegak lurus garis 2y min x plus 3 sama dengan 0. Oke, kita tentukan dulu stepnya teman-teman ya. Stepnya adalah yang pertama tentukan gradien m-nya dulu. Nah ini teman-teman harus cari gradiennya dulu. Kenapa mencari gradien? Karena ini ada bahasa tegak lurus terhadap garis ya. Nah ini kita harus cari gradiennya. Oke, yang kedua cari r terus dan input ke dalam rumus. Nah rumusnya mana? Rumusnya ini teman-teman ya. Ini ya sama dengan mx plus minus r m kuadrat plus 1. Dan jangan lupa juga aturan ini, m1 kali m2 sama dengan min 1 jika kedua garis saling tegak lurus. Oke, kita eksekusi. 2y min x plus 3 sama dengan 0, maka y sama dengan, oh ini x nya ada 2 ya, ini maksudnya ketik setengah x min 3 per 2. Hasilnya sama dengan m1 nya sama dengan setengah, m2 nya sama dengan 2. m1 nya itu teman-teman ya, oke. Ini m1 setengah. Ingat kalau m itu di depan x ya teman-teman. M2 nya karena m1 kali m2 sama dengan 1, berarti m2 nya sama dengan min 1, min 2 sorry. Oke, kita lanjut lagi. R nya sama dengan 5 karena di sininya 25 ya teman-teman ya, berarti R sama dengan 5. Oke, kita lanjut. Berarti Y sama dengan min 2x plus minus 5 akar dari min 2 kuadrat tambah 5. Y sama dengan min 2x tambah 5 akar 5. Jawabannya adalah yang ini teman-teman, yang D ya. Jawabannya ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 6. Persamaan lingkaran di pusat P 3,1 dan menyinggung garis 3x plus 4y. Nah ini yang kita cari adalah sekarang persamaan ininya ya, lingkarannya ya. Stepnya adalah tentukan A, B, C, dan R. Nah A, B, C nya itu ini teman-teman ya. Ini A, ini B, ini C ya teman-teman. Dan rumus yang kita pakai adalah rumus yang ini ya. Rumus yang kita pakai adalah rumus yang ini. R sama dengan AXP BYP plus C A kuadrat plus B kuadrat. Dan ini jangan lupa persamaan lingkaran untuk titik pusatnya yang bukan 0,0 ya. Kita lanjut. 3x plus 4y tambah 7 berarti A nya 3, B nya 4, C nya 7. Kita masukkan saja langsung ke rumus R ini. Dapatin 20 per akar 25 sama dengan 20 per 5 sama dengan 4. Nah kita dapat R nya sama dengan 4. Kita lanjut lagi, kita masukkan 4 ini karena R kuadrat ke x min 3 kuadrat tambah y min 1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Hasilnya sama dengan x kuadrat y kuadrat min 6x min 2y tambah 9 tambah 1 sama dengan 16. Hasil akhirnya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y min 6 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y min 6 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah C. Nah gini, gampang kan ya. Yang penting tentukan dulu A, B, C, dan R. Setelah itu ingat-ingat rumus R ini seperti ini ya. Dan ingat juga rumus persamaan lingkaran. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 7. Persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat y kuadrat min 2x plus 4y min 220 sejajar dan garis 5y plus 12x plus 8. Nah gini, ini juga ada kata sejajar nih. Kalau tadi ada kata tegak lurus, sekarang kalau ada kata sejajar berarti kita butuh M. Nah stepnya adalah kita mencari nilai M, cari jari-jari, dan di sini mencari titik pusat ya teman-teman ya, tambahannya. Karena ini rumusnya beda ini. Rumus lingkarannya ya, persamaan lingkarannya beda. Yang pasti pusatnya bukan di titik 0,0. Kita langsung saja. Nah ini rumus yang kita gunakan adalah ini ya, y min yp sama dengan mx min xp plus minus r m kuadrat tambah 1. Nah beda yang tadi itu hanya ada xp yp nya saja karena ini titik pusatnya bukan di 0,0. Dan ingat m1 sama dengan m2 ini ya, jika dua garis saling, nah ini maksudnya saling sejajar dan titik pusat
lingkaran adalah min setengah A dan min setengah B. Ini juga harus ingat. Oke, kita langsung eksekusi saja. Titik pusatnya adalah 1, min 2. Nah ini dengan rumus ini ya, berarti masukin min setengah kali min 2, karena ini adalah A nya ya. A nya ini min 2 dan B nya ini adalah 4 gitu. Dan min setengah dari 4 sama dengan 1, min 2. Sekarang kita masukin R. R nya di sini adalah misalkan ini adalah jadi A kecil, ini jadi B kecil, maka R nya ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat min C. Nah C nya itu yang ini teman-teman ya, C nya itu yang ini nih. Nah min C, karena C nya aja di sini udah masuk min ya, berarti min kali min plus, makanya A kuadrat 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 220, hasilnya sama dengan 225. Akar dari 225 sama dengan 15. Oke, kita dapetin R nya sama dengan 15 ya. Kita lanjut lagi, kita harus cari M. Nah M nya itu sama dengan 5Y tambah 12X plus 8. M nya berapa M nya? M nya udah perbandingan ini aja nih, 12 per 5. Nah X nya pindahin aja ke sana, berarti min 12 per 5. Kita dapat nilai M. Menentukan nilai M gini aja lah ya, 5Y misalkan plus 12X tambah 8 sama dengan 0, pindahin semuanya, tinggal biarin Y sama dengan, berarti min 12X min 8 gitu ya, baru Y sama dengan min 12 per 5 X min 8 per 5. Nah kayak gini ya teman-teman, maka ini adalah M nya. Oke, kita lanjut. Kita udah dapat nilai M, kita udah dapat nilai titik pusat, dan hanya tinggal masukin aja teman-teman ya. Y min YP ini kan jadi XP, ini jadi YP, tinggal masukin aja. Hasilnya sama dengan 12X tambah 5Y tambah 10 min 12 plus minus min 9. Nah ini yang ini kan min 2 ya teman-teman ya, berarti ini ada 2 nih hasilnya. Kenapa ada 2? Karena di sini ada plus minus. Ketika menggunakan plus jadinya berapa, ketika menggunakan minus jadinya berapa. Misalkan gini, berarti min 2, sekarang menggunakan plus dulu, plus 195, berarti kan hasilnya sama dengan 193. Nah ketika digunakan min 195, maka hasilnya adalah min 197. Nah kita cari yang positif 193 dan negatif 197. Jawabannya adalah yang A ini ya, karena ini negatif dan ini positif 193. Oke, mudah ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 8. Diberikan persamaan lingkaran sebagai berikut: X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y tambah 1 sama dengan 0. Titik pusat lingkaran adalah A, B, maka nilai 10A. Nah ini tinggal hanya menentukan titik pusat ya. Rumus menentukan titik pusat lingkaran adalah ini teman-teman ya, gampang lah ini. Kita langsung eksekusi saja, berarti titik pusatnya sama dengan min setengah dari tuan nih. A nya adalah ini ya, B nya adalah ini, A yang nempel dengan X, B yang nempel dengan Y. Hasilnya sama dengan titik pusatnya 1, min 2, maka tinggal masukkan saja ke 10A min 5B sama dengan 10 kali 1 min 5 kali min 2 sama dengan min 20, karena ini 10 tambah 10 sama dengan 20. Jawabannya 20, berarti jawabannya adalah E. Gampang kan? Yang penting ingat apa namanya nih. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui cukup banyak fx sama dengan ax pangkat 3 plus 2x kuadrat plus bx plus 5 dibagi. Nah ini sudah masuk ke polinom teman-teman ya. Dibagi x plus 1 sisanya 4, dibagi 2x min 1 sisanya juga 4. Nah berapakah nilai A tambah 2B? Nah stepnya adalah kita input yang ini teman-teman ya. Input yang mana? Input yang x plus 1, 2x min 1 kemana ya? Ke polinomnya yang ini teman-teman ya. Kita input, kalau x plus 1 berarti yang diinput adalah x min 1, kalau 2x min 1 berarti yang diinput adalah x setengah gitu ya teman-teman. Oke, kita ini saja, langsung saja. Ketika dibagi x plus 1 maka f, kita input f min 1, hasilnya sama dengan min A min B sama dengan min 3. Ketika dibagi 2x min 1 maka yang diinput adalah setengah, hasilnya adalah A plus 4B sama dengan min 12. Nah yang ini misalkan ini 1, yang ini 2, nah, berarti sekarang kita eliminasi.
eliminasi yang persamaan 1, min A min B sama dengan min 3 dan A plus 4B sama dengan min 12. Hasilnya sama dengan 3B sama dengan min 15. Maka B sama dengan min 5. Kita dapat B-nya min 5. Maka A-nya berapa? A-nya sama dengan 8. Kita masukkan input nilai A dan B kemana? Ke ini nih. A tambah 2B. Berarti A tambah 2B sama dengan berapa? 8 tambah 2 kali min 5 sama dengan 8 min 10. Kita dapatlah sama dengan min 2. Kita dapat min 2. Mana min 2? Ini jawabannya adalah ini. Min 2. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 10. Nilai cukup banyak dari x kuadrat plus 2x min 3 untuk x sama dengan 1 adalah, ini mah langsung saja stepnya, input aja x sama dengan 1 ke polinomnya. Hasilnya berapa ya teman-teman? Ini F1 X 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 min 3. 1 tambah 2, 3. 3 min 3, 0. Ya udah, jawabannya adalah 0. Oke, jawabannya berarti C. Nah, ini mau cepat. Next, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Diketahui 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 13x min 6 jika x1, x2, x3. Nah, ini bukan pangkat berarti ya, ini x1. Bukan x kuadrat, x2, ini bukan x pangkat 3 juga, ini x 3 adalah akar-akar yang bersama ke jumlah akar-akarnya adalah, nah jumlah akar-akarnya itu stepnya kita langsung aja lah eksekusi. Jawab, jika derajat tertingginya adalah 3 dalam bentuk ax pangkat 3 plus bx, nah berarti penjumlahan akar-akarnya itu adalah x1 tambah x2 tambah x3. Itu rumusnya ini teman-teman ya, nih min b per a. B nya mana? Kayak seperti yang di sini nih, a b c d, maka di sini juga ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Berarti B-nya sama dengan min 9. Nah, B-nya min 9, A-nya 2. Berarti min 9 per 2 sama dengan 9 per 2. Oke. Gampang kan? Next, ke soal berikutnya, soal nomor 12. Salah satu faktor cukup banyak x pangkat 4 min 15 x kuadrat min 10 x plus n adalah x plus 2. Faktor yang lainnya adalah, stepnya untuk yang ini adalah kalian input nilai. Input nilai mana? Input nilai yang ini nih. Berarti x plus 2, maka x-nya sama dengan min 2 ya. Input kemana? Input ke polinomnya. Karena apa? Kita untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan nilai n ini. Nah, karena ini masih n ya, bukan konstanta ya. Oke, kita langsung input saja. Untuk x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2, ketika kita input, nilainya sama dengan, nilai n sama dengan 24. Nah, berarti kita ganti ini sama dengan jadi 24 n-nya. Oke. Kita lanjut. Sekarang untuk mencari faktor yang lain, enaknya pakai cara Horner aja, teman-teman ya. Enaknya pakai cara Horner. Ini ada 1, 0, min 15, min 10, min 24. Kenapa sini ada 0? Karena di sini langsung loncat ya. Ini dari x pangkat 4 jadi x pangkat 2 loncat. X pangkat 3-nya nggak ada. Nah, ketika x pangkat 3-nya nggak ada, maka di cara Horner ini kita kasih 0 saja ya. Berarti ini 1, 0, min 15, min 10, 24. Kalau katanya min 2, berarti kalau misalkan min 2 berarti harusnya hasilnya 0. Stepnya begini. Perhatikan saja teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut untuk mendapatkan faktor yang lain. Ini kan salah satu faktornya tadi ya. Sekarang untuk mendapatkan faktor yang lain kita lanjutkan saja yang ini nih ya. Caranya adalah kita tes ini, cek poin ya teman-teman. Ada A, B, C, D, ini ada x min 4, x plus 4. Nah, 6 dan sebenarnya di sini ada nih sisanya 12. Nah, kita harusnya mencari faktor dari 12. Faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 itu sendiri ya. Nah, kita coba cek dengan yang pertama dulu deh. X min 4 berarti sama dengan sini 4. Kita coba, kalau hasilnya 0 berarti maka itu adalah salah satu faktornya. Kalau tidak 0 maka bukan ya. Karena untuk soal seperti ini sebenarnya kita coba-coba ya teman-teman. Coba-coba pun ada dasarnya. Kita lihat faktor dari ujungnya ini ya. Hasilnya ternyata 0. Oh benar. Ketika hasil 0 berarti
X min 4 itu adalah faktor yang lainnya. X min 4 sama dengan faktor yang lainnya. Berarti jawabannya benar A. Yang lain tidak perlu dites karena kita udah dapat nilainya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Diketahui suku banyak PX sama dengan 2x pangkat 4 plus AX pangkat 3 min 3x kuadrat sama X plus B. Nah, ini ada XB. Dibagi X min 1 sama sisanya 11. Dibagi X plus 1 sisanya min 1. Maka 2A plus B. Nah, stepnya adalah kita input dulu nilainya. Input nilai mana? Ini kan jadi X sama dengan 1. Dan ini jadi X sama dengan min 1. Oke. Input kemana? Input ke ini ya tentunya ya. Karena kita akan mencari nilai ini, nilai A, dan kita mencari nilai B. Oke, kita input saja. Nanti kita sama dengan ini dengan 11. Setelah diinput, masukin 1, ini sama dengan 11. Karena ketika ini 11, hasilnya sama dengan A tambah B sama dengan 7. Nah, kita dapat sama 1. Dan sekarang kita input yang X plus 1 atau sama dengan min 1, berarti jawaban min 1. Hasilnya adalah min A tambah B sama dengan 5. Nah, sekarang kita eliminasi dah. Eliminasi A tambah B dengan min A tambah B. Kita tambahin aja. Ya. B tambah B 2B, 7 tambah 5 sama 15, berarti B sama dengan 6. Kalau B yang sama dengan, berarti A-nya sama dengan 1. Dah. Sekarang kita masuk input ke ini ya. 2A tambah B. 2A tambah B berarti 2 kali 1 tambah 6 sama dengan 2 tambah 6 sama dengan 8. Ini juga gampang. Jawabannya adalah C, 8. Sip. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 14. Sisa pembagian dari min 3x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan x plus 3 adalah, ini juga step aja. Langsung aja stepnya ya. Sisa pembagian. Kita pakai cara Horner aja gampang. Ya. Min 3, min 7, 5, 4. Ya, ambil dari ininya dong ya, koefisiennya min 3, min 7, ini 5, ini 4, ambil. Lalu ini X plus 3 berarti X sama dengan min 3, ambil yang min 3 ini ke sini. Taruh ini taruh ini ke sini gitu ya. Oke. Kita lanjut. Dilihat saja teman-teman ya, tanpa harus saya jelaskan. Ternyata sisanya adalah 7. Oke, jawabannya adalah 7. D. Ini juga gampang banget ya. Ini stepnya adalah langsung eksekusi dan ingat cara Horner. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 15. Cukup banyak PX jika dibagi X min 2 sama dengan sisanya 24. Dibagi X plus 5 sisanya adalah 10. Jika dibagi X kuadrat plus 3X min 10. Nah, biasanya teman-teman ya, kalau jenis soal kayak gini tuh berarti faktor dari ini itu adalah ini dan ini gitu. Ya, coba aja ini. Faktornya adalah kan ini X min 2, X plus 5. Ya kan? Ya. Nah, stepnya adalah input nilai. Input nilai yang mana? Input nilai yang ini. Ya. Dan input nilai yang ini. Kemana inputnya? Ke rumus sisa. Nah, ke rumus sisa yang ini nih. Ya. Jangan input ke ini, karena ini pembagi ya ini ya. Inputnya adalah ke rumus sisa. Ingat rumus sisa adalah ini AX plus B aja. Gampang lah diingatnya ya. Kita masukin. Berarti ketika dimasukin ini X min 2 berarti ini untuk yang ini berarti X nya sama dengan 2. Nah 2 ini yang ini berarti jadi 2 ini. Berarti 2A tambah B sama dengan 24. Nah satu lagi berarti ini X nya sama dengan min 5. Kalau min 5 yang ini nanti sama dengan min 5 yang ini. Oke. Kita eliminasi aja. Min 5 tambah B sama dengan 10. Kita kurangi, hasilnya sama dengan 7A sama dengan 14, A nya sama dengan 2 dan B nya sama dengan 20. Ini B nya harus B nya kecil ya sebenarnya. B kecil. Oke. Sekarang sisanya adalah rumus sisa tadi ini AX plus B. Nah,
A-nya udah dapat, B-nya udah dapat, X-nya biarin aja, berarti 2X tambah 20. Jawabannya 2X tambah 20. Nomor 15 adalah yang E jawabannya. Gampang banget dah. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16. Nah, ini soal nomor 16 adalah suku banyak X dibagi X plus 3, sisanya 6. Dibagi 2X min 1, sisanya min 1. Siapa pembagian? Nah, ini juga sama kayak tadi. Persis banget ya. Kita pastikan bahwa ini kalau difaktorin hasilnya ini dengan 2X. Ini 2X ya teman-teman, kurang jelas aja nih. 2X min 1 ini kan benar ya, hasilnya sama dengan 2X min 1, yang ininya adalah X plus 3. Gitu ya. Input nilai eliminasi, inputnya kemana? Inputnya ke ini, ke sisa. Oke, langsung saja kita input. Min 3A tambah B sama dengan 6. Ingat, ini min 3 nya dari sini, berarti X sama dengan min 3. Kan yang satu lagi 2X min 1, yang dari sini ya, berarti X sama dengan setengah. Sisanya sama dengan min 1. Eliminasi. Min 3 min setengah, berarti min 3 setengah. B nya habis, 6 min 1, 7. Kita dapat nilai A sama dengan min 2. A nya min 2, B nya adalah 0 gitu ya. Karena B nya 0, maka sisanya adalah min 2X. Harusnya kan dimasukin ya, min 2 ke sini gitu ya. Min 2 masukin ke sini, berarti min 2X, dan B nya masukin ke sini. Karena B nya 0, ya udah, jawabannya adalah min 2X saja. Ini jawabannya. Gampang banget. Jawabannya C, min 2X. Oke. Berikutnya soal nomor 17. Suku banyak 9X pangkat 3 plus 3X kuadrat min plus ya, plus 7X plus 2 habis dibagi oleh 3X plus 2. Nilai A adalah, nah seperti biasa kalau habis dibagi ini 3X plus 2, artinya berarti ketika dimasukkan nilai X sama dengan 2/3, berarti hasilnya harus sama dengan 0. Oke, sekarang kita masukkan deh nilainya untuk 3X, berarti negatif 2/3. Maka hasilnya sama dengan, nah ini ketika dimasukkan F min 2/3, ini 9 min 2/3, 3 kali min 2/3 pangkat 2 tambah 7 min 2/3 tambah 2, ini ternyata hasilnya sama dengan 0. Ternyata bisa jadi 0 ketika A sama dengan 4. Nah ini mah tidak perlu proses yang panjang ya teman-teman ya, silakan uraikan sendiri saja. Oke, ini karena space nya sempit ternyata sini. Kita lanjut lagi ke soal nomor 18. Jika 2X plus 4 dan X min 5 adalah faktor-faktor dari suku banyak 2X pangkat 3 min M plus 3X kuadrat min 3N plus 2X min 40, maka nilai min 3M tambah N adalah, nah ini stepnya adalah input nilai selalu ya, nilai ini nih, dan nilai yang ini. Ingat, berarti ini adalah input nilainya 2X plus 4, berarti sama dengan input nilainya min 2 ya. Kita input nilai min 2 ke ini ya, 2X pangkat 3 min. Hasilnya sama dengan min 4M tambah 6N sama dengan 64. Nah ini kita dapat 1. Sekarang kita masukin yang X sama dengan 5. Hasilnya sama dengan min 25M min 15N sama dengan 125. Nah ini kita dapat hasil ini yang nomor 2. Nah kita eliminasi 1 dengan 2. Oke, proses eliminasi. Hasilnya sama dengan nilai M nya sama dengan min 1, nilai N nya sama dengan 10. Nah proses eliminasi tidak perlu saya jabarkan ya, anak IPA udah bisa semuanya lah, harus sudah bisa. Oke, maka min 3M tambah N sama dengan min 3 kali min 1 tambah 3 tambah 10. Min 3 kali min 1 sama dengan 3, 3 tambah 10 ya 13. Maka jawabannya adalah 13. Mana jawabannya? Jawabannya adalah D, 13. Gampang banget. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 19. Suatu suku banyak habis dibagi X min 2, dan jika dibagi X plus 4, sisanya 6. Sisa pembagian fx dibagi dengan X kuadrat plus 2X min 8. Nah, input nilai
sama dengan kayak tadi ya, stepnya sebenarnya monoton ya teman-teman ya, input nilai ya eliminasi, dan rumus sisa sama dengan AX plus B. Oke, kita input nilai 2A tambah B sama dengan 0, karena tadi sudah di suatu suku banyak ketika habis dibagi ya sisanya 0, berarti ketika dimasukin ke rumus AX plus B maka ya sisanya 0 gitu ya. 2A tambah B sisanya 0 sama dengan 0, lalu min 4A tambah B sama dengan 6. Nah, karena ini tadi ya, sisanya ada 6, ingat kalau habis dibagi berarti sisanya adalah 0. Kita eliminasi saja langsung, 6A sama dengan min 6, hasilnya A sama dengan min 1 dan B sama dengan 2. Oke, kita dapat A-nya min 1 dan B-nya sama dengan 2. Nah, sekarang sisa pembagian jika dibagi X kuadrat plus 2X min 8. Nah, kita pastiin dulu bahwa faktor dari X kuadrat plus 2X min 8 adalah ini dengan ini ya. Benar nggak? Kalau bukan, kita tidak percuma kita gunakan eliminasi ini ya. X min 2 ini berarti ini faktornya adalah X min 2, ini adalah X plus 4, berarti benar ya, ini adalah faktor dari yang ini yang ditanyakan jika dibagi dengan ini. Oke, berarti nilai A dan B ini bisa kita gunakan untuk mencari sisanya. Nah, sisanya sama aja dengan rumus yang ini ya, AX plus B. Hasilnya AX plus B sama dengan, karena A nya min 1, B yang sama dengan 2, berarti min X plus 2. Jawabannya adalah min X plus 2. Gampang kan? Kita lanjut ke soal berikutnya, itu soal, ini adalah soal PG terakhir ya. Karena jumlah soalnya tadi adalah ada 30, 20 PG dan 10 soal uraian. Oke. Untuk soal berikutnya adalah suatu fungsi banyak Px dibagi X plus 1 dan bersisa min 7, sedangkan Px dibagi X kuadrat min 4 bersisanya 3X min 25 jika Px dibagi X kuadrat min X min A. Pertama adalah, ini ada faktorkan. Nah, faktorkan yang mana? Ini karena ini bentuknya kuadrat ya teman-teman, X kuadrat min 4 ya. Jadi kita harus faktorin dulu yang ini. Dan juga faktorin yang ini nih. Kalau faktorin yang ini berapa ini? Ini faktornya adalah berarti X plus 1, X berapa nih? Min 2. Gini teman-teman ya. Oke, kita langsung saja input nilai ya. Faktorkan yang, nah ini udah ada X plus 1, X min 2, faktorkan juga yang X kuadrat min 4, X min 2, X plus 4. Nah, karena faktor yang ditanyakan ini nih, X kuadrat min X min 2 ya. Ternyata faktornya adalah X plus 1, X min 2, dan yang faktorkan yang ini nih, X kuadrat min 4, ternyata faktornya adalah X min 2, X plus 2. Maka kita cari faktor yang sesuai dengan yang ditanya yang ini ya. Berarti yang ini nantinya nggak kepake gitu ya, ini nggak kepake, yang kepake adalah ini. Berarti nanti kita input sisa dibagi oleh X min 2, artinya berarti sisanya dimasukin 2 ya. Berarti 3 kali 2 min 25 sama dengan min 19 ya. Ini input kemana yang ini? X min 2. Nah, inputnya ke sini teman-teman. Ini input ke sini. Karena kan ini X kuadrat min 4, bersisanya ini, maka diinputnya ke sini ya. Bukan diinput ke sisa ini ya, bukan, tapi diinput ke sini. Kita dapat ketika dimasukin ini, ketika dimasukin X min 2, kita dapatnya min 19. Oke? Dah. Kita lanjut. Sekarang kalau diinput X sama dengan 1 berapa? Nah, kalau diinput X sama dengan 1 kan bersisa 7. Nah, diinput X sama dengan 1, ini kan bukan sama dengan 1 deh, X sama dengan min 1. Nah, masukin aja ke rumus yang ini. Karena dia tidak punya rumus yang kayak gini ya. Masukin aja rumus AX plus B. Nah, masukin sini ya. Berarti min A tambah B sama dengan min 7. Nah, kita dapat min 1. Yang keduanya ya adalah yang ini ya. 2A tambah B sama dengan min 19 ya, kita dapat. Selanjutnya hasil eliminasinya adalah A sama dengan min 4. Kita dapat A sama dengan min 4 dan B nya sama dengan min 11. Maka
polinom dibagi dengan x kuadrat min x min 2 bersisa. Nah, pakai lagi rumus yang ini nih. Masukin nilai A-nya, berarti sisanya adalah min 4 min 11. Karena A-nya min 4, B-nya min 11. Mana min 4 min 11? Jawabannya adalah B. Ini. Oke, mudah ya, gampang lah. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal esai atau soal uraian. Oke, yang pertama. Untuk soal uraian pertama. Berikut lukisan sebuah lingkaran pada sumbu X dan Y. Tentukan koordinat titik pusat. Gampang sekali ini teman-teman. Udah tentu. Titik pusatnya adalah, ini langsung jawab aja, nggak usah pakai rumus. Titik pusatnya adalah 0,0. Sini ya, 0,0. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 5. Orang dari jarak ke sini 5 ya. Hasilnya berarti persamaan lingkarannya ya, karena di titik 0,0 ya. Ini aja langsung ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Karena jari-jarinya r-nya sama dengan 5, berarti 5 kuadrat. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Udah selesai. Berapa detik ini teman-teman, bisa lah ya, karena ini nggak ada rumus. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Diberikan persamaan lingkaran x min 2 kuadrat tambah y plus 1 kuadrat sama dengan 9. Ini ya. Titik C memiliki koordinat 3,4. Tentukan jarak titik C dari pusat. Nah, kita punya titik pusatnya ini. Ketika 2 berarti xp-nya sama dengan 2. Ketika plus 1 berarti yp-nya sama dengan min 1 gitu ya teman-teman ya. Jadi kita punya xp yp-nya adalah 2, min 1. Nah, untuk rumus jarak titik pusat, ini rumusnya adalah misalkan jarak titik C ke titik, jarak sebuah titik ke sebuah titik itu adalah gini ya, jarak sebuah titik x1 min x atau x2 boleh lah, terserah dah. X1 min ini kuadrat tambah ini y2 min y1 kuadrat. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke. Kita langsung saja, 3 dikurangin 2 kan 1. 1 kuadrat ya tetap 1. 4 min 1 ya 5. 5 kuadrat sama 25. 25 tambah 1 ya 26. Hasilnya sama dengan 26. Akar dari 26. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 3. Diberikan persamaan lingkaran x kuadrat y kuadrat min 4x plus 2y min 4 sama dengan 0 jika titik A memiliki koordinat 3,8. Tentukan posisi titik. Ini seperti yang tadi ya, posisi titik yang tadi ya. Jika kurang dari 0 itu ya, langsung aja input nilai 3 ini nih, koordinat ini 3,8 ke ini nih polinomnya. Oke, input aja berapa sih jawabannya. Hasilnya sama dengan 41. Nah, karena 41 itu lebih besar dari 0 seperti tadi di awal soal pembahasan ini, ketika lebih besar dari 0 maka judulnya titiknya itu ya, titik A berada di luar lingkaran. Kenapa di luar lingkaran? Ya ini aja, indikatornya adalah 41 lebih besar dari 0. Oke, gampang banget dah. Kita lanjut lagi. Soal nomor 4. Diberikan persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Tentukan persamaan garis. Ini juga sama ya. X1 y1 nya kita dapat min 4,3. Persamaan garis singgung di lingkaran dengan titik pusat 0,0. Ingat rumus yang ini, ingat rumusnya ini ya. Kalau diketahui titiknya doang, bukan M, bukan garis ya. Oke, langsung sajalah kita eksekusi. Jawabannya adalah min 4x plus 3y sama dengan 25. Karena 25 ini ya, 25. Oke, gitu aja jawabannya. Gampang banget kan. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nomor 5. Diberikan suku banyak fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x min 10 dengan cara Horner. Tentukan nilai dari f2a. Cara Horner, ini gampang banget, step aja langsung. Saya tidak akan berbicara di sini, menjelaskan, karena teman-teman tinggal lihat aja prosesnya.
Hasilnya sama dengan ini ya teman-teman. Mi adalah 18. Hasilnya adalah 18. Atau bisa disebut hasil, bisa disebut sisa ya, terserah lah. Kalaupun disebut sisa ya nggak masalah. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui bahwa x min 1 adalah faktor dari x pangkat 3 min 2x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Tentukan faktor-faktor yang lain. Nah, ini langsung eksekusi saja dengan cara Horner dan nanti sisanya baru kita faktorkan. Teman-teman perhatikan saja tanpa harus penjelasan dari saya ya. Kita masukkan ini koefisiennya. Koefisien ini 1, koefisien ini 2, ini min 5, ini 6. 1 min 2 min 5 6 udah pas. Kita masukkan x sama dengan 1. Oke. Saya menggunakan cara Horner karena menurut saya lebih lebih mudah aja ketimbang langsung di input. Nah, ternyata ini benar, hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti benar bahwa x min 1 adalah faktor dari polinom yang ini. Sekarang kita lanjut, kita mau cari faktor-faktor yang lain. Nah, faktor-faktor yang lain ya kita ini aja. Nah, ketika ini min 1, ini min 1, ini min 6, berarti ini adalah x kuadrat min x min 6, gitu ya. Oke, hasilnya sama dengan faktor-faktor yang lain ya. Kita faktorin aja lah. X kuadrat min x min 6 sama dengan x min 3 x plus 2. Maka faktor-faktor yang lainnya adalah x min 3 x plus 2. Lihat dari sisa ini ya. Ini 1 x kuadrat, ini min x, ini min 6. Oke, gampang kan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya adalah diketahui x sama dengan 1 adalah akar dari persamaan suku banyak 2x pangkat 3 min 9x kuadrat tambah 13x min 6 sama dengan 0. Tentukan akar-akar yang lain. Stepnya sama seperti yang tadi teman-teman ya. Langsung eksekusi saja dan kita faktorkan. Kita langsung eksekusi dengan cara Horner saja karena lebih mudah ya. Kita dapat ini hasilnya adalah 2 min 7 6. Nah, ini 2 min 7 6 ini berarti 2x kuadrat min 7x plus 6 gitu ya teman-teman. Nah, kita faktorin yang ini nih. Kita faktorkan yang faktor-faktor yang lain. Kita cari dulu 2x kuadrat min 7x plus 6, faktornya adalah 2x min 3 dan x min 2. Maka akar-akarnya adalah yang ini. Ingat kalau di sini negatif, hasilnya positif, berarti x sama dengan 3/2 dan ini x sama dengan 2. Nah, ini jawabannya. Oke. Kita lanjut saja ke soal berikutnya. Ini gampang ya. Salah satu faktor dari 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min px tambah 3 adalah x plus 1. Salah satu faktornya. Berarti kalaupun faktor yang lain dari ini juga gampang. Sama dengan kayak tadi. Caranya begitu aja lah. Pakai cara Horner aja lah. Tapi pertama kita input nilai. Kenapa input nilai? Karena di sini masih ada nilai P nih. Ya. P ini harus jadi angka kan. Ya. Kita input untuk x sama dengan minus 1. Langsung jawab, kita input untuk x sama dengan min 1, hasilnya sama dengan nilai P sama dengan 4. Kita dapat nilai P sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang kita pakai cara Horner saja langsung. Berapa ini hasilnya? Cari faktor-faktor yang lain.
Nah, berarti kita cari faktor-faktor yang lain dari yang ini nih. Berarti 2x kuadrat min 7x plus 3. Oke. Sama dengan yang tadi ya. 2x min 1, x min 3. Nah, udah ini faktor-faktornya adalah 2x min 1, x min 3. Nah, gampang sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Jika fx dibagi dengan x min 2, sisanya 24, sedangkan fx dibagi dengan 2x min 3, sisanya 20. Jika fx dibagi dengan x min 2, tentukan sisanya. Ini udah jelas ya. Dibaginya dengan ini, berarti sama dengan ini ya. Oke, kita lanjut. Stepnya adalah tadi sama input dan eliminasi. Kita langsung input aja. Berarti 2A tambah B sama dengan 24. Ingat rumusnya tadi ya, sisa itu adalah AX plus B. Masukin saja nilai ini. Ini sama dengan X sama dengan 2. Kalau ini sama dengan X sama dengan berarti 3/2. Gitu ya teman-teman. Oke. Berarti 2A tambah B sama dengan 24. Kita masukin ini. Dan 3/2A tambah B sama dengan sisanya 20. Ini. Ya. Eliminasi kita nyari nilai A dan B nya. Berarti nilai A nya berapa? Nilai A nya ternyata sama dengan 8. Nilai B nya pun 8. Maka sisanya adalah AX plus B sama dengan 8X plus 8. Jawabannya adalah 8X plus 8. Ah, gampang banget. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang terakhir ya. Soal nomor 10. Jika fx dibagi dengan x kuadrat min 2x dan x kuadrat min 3x masing-masing mempunyai sisa 2x plus 1 dan 5x plus 2, maka f dibagi oleh x kuadrat min 5x plus 6. Tentukan sisanya. Yang pertama kita stepnya adalah faktorkan. Kalau bentuknya masih kuadrat gini teman-teman, maka ini harus difaktorkan. Nah, cari faktornya yang sesuai dengan yang dimaksud ini ya, dibagi dengan ini. Misalkan ini kita cari dulu faktornya, ini adalah berarti x min 2, ini adalah x min 3. Oke. Kita cari yang sama x min 2, x min 3 ini dari ini dan dari ini. Oke. Pertama kita faktorin dulu. Nah, faktorkan yang mana nih? Faktorkan yang x kuadrat min 2x berarti sama dengan x min 2. Nah, udah nih ada yang sama nih dengan ini. Udah, berarti ini itu udah dapat. Ini udah dapat. Ya. Sebentar. Oke. Sekarang kita faktorkan untuk yang ini nih, ya. Berarti x kuadrat min 3x sama dengan x min 3. Nah, ini juga nih. Ya. Kita dapat ini. Ternyata ini tuh sama dengan yang ini. Oke, sama. Nah, berarti yang x yang ini nih, udah nih nggak kepake. X sama dengan 0 nggak kepake. Ya. Kita masukin aja untuk x sama dengan min 2 sama dengan 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Kita dapat 1 nih. Selanjutnya kalau dibagi oleh x min 3, 5 kali 3 tambah 2 berarti 15 tambah 2. Kita dapat 2 nih. Ya. Selanjutnya 2 tambah b 2A tambah B sama dengan 5, dan ini proses eliminasi ya. 3A tambah B sama dengan 17. Ini ya. Kita dapat 17 dari sini, kita dapat 5 dari sini. Dan ini 2 ini harus sesuai. Ini 3 ini juga yang ini. Itu ya. Berarti hasil sama dengan berapa? 2 tambah B sama dengan 5, 3 tambah B sama dengan 17, berarti A-nya sama dengan 12 dan B sama dengan min 19. Kita dapat ini hasil akhir. Sisanya adalah ketika dibagi x kuadrat min 5x tambah 6 adalah 12x min 9. Ini sisanya 12x min 9. Oke, selesai sudah pembahasan soal ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.